Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Dan selalu kami ulang ini terutama nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman kita jadi mengenal siapa Tuhan kita Allah. Dan akhirnya kita tunduk dan patuh kepadanya dan punya panduan hidup. Kita tahu mana makanan, mana minuman, mana pendapatan, mana pergaulan, seluruh aktivitas kita yang boleh dan tidak boleh. Dan selalu saja semangat untuk mengejar kebaikan-kebaikan karena agama Allah semuanya isinya kebaikan. Kalau dalam hal-hal perintah, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, membantu orang susah, dan semua juga yang dilarang, itu adalah untuk kebaikan. Jadi yang buruk-buruk semua dilarang, mencuri, memukul, menggunjing, memfitnah, membunuh dan seterusnya. Maka orang kalau mengikuti panduan Sang Pencipta Allah dipastikan hidupnya akan bahagia karena dia pasti akan menjadi orang-orang yang baik karena semua diperintahkan baik sebagaimana sudah kami sampaikan tadi. Dan ini nikmat yang luar biasa yang harusnya kita syukuri. Terlebih lagi bagi teman-teman yang sekarang sedang Allah berikan kesempatan untuk mengerjakan haji furoda ini. Semoga Allah SWT mudahkan, Allah jadikan haji yang mabrur. Ini juga nikmat yang luar biasa. Dari sekian miliar umat Islam, cuma segelintir dari mereka yang Allah berikan kesempatan, digerakkan hatinya sehingga dia mau mengeluarkan hartanya, meluangkan waktunya. Dan ini sebuah nikmat yang besar sekali. Terlebih lagi juga teman-teman furoda, mungkin kalau anda atau antum memiliki teman-teman yang ikut furoda pasti sudah tahu semua akan turun di hotel-hotel transit. Dan alhamdulillah Allah mudahkan hotel kita sangat dekat dengan masjid, hanya bersebelahan saja. Dan ini sebuah nikmat yang sangat besar. Mungkin kalau mau tahu dari tanggal 4 Zulhijjah sampai tanggal 14 Zulhijjah berapa harga hotel di sekitar Masjidil Haram, bisa diketik saja, dicari di pembelian online. Itu bisa mencapai harga 200-300 juta per malam ya, di hari-hari sekarang ini. Dan ini yang menyebabkan travel itu banyak yang tidak masuk dari tanggal 4 Zulhijjah sampai 14 di sekitar haram. Bapak Ibu masih bisa mendapatkan hotel di sini dan ini kelasnya sudah bintang 5. Alhamdulillah, ini sebuah nikmat yang besar ya. Kalau kita mau hitung harga furoda kita dengan harga hotel di sini mungkin cuma 1,5 malam saja kita nginap harusnya. Tapi alhamdulillah dengan biaya yang kita keluarkan kita dapat semuanya, termasuk paket hajinya sampai kita pulang nanti, termasuk hotel Madinah. Ini sebuah nikmat yang melimpah yang harusnya kita syukuri. Sudah dimudahkan ibadah, dimudahkan juga fasilitasnya. Ini nikmat yang tidak terhingga. Coba teman-teman sekalian kalau mau tahu nikmat Allah melimpah pada kita, lihat orang-orang yang lebih di bawah kita. Ya, cukup banyak jemaah haji yang datang ini hotelnya sangat jauh. Mereka jalan kaki. Kemarin saya dengan beberapa teman-teman sempat jalan karena diundang oleh seorang teman yang ada di Mekah sini. Beliau pemilik hotel juga. Kami jalan 2,5 kilo melihat cukup banyak jemaah-jemaah yang tinggal begitu jauh. Mereka harus bolak-balik setiap 5 waktu sholat. Ini membuat kita harus lebih bersyukur kepada Allah SWT. Ini hotel kita di sebelah ini adalah dinding masjidnya, Masjidil Haram. Kita tinggal menyeberang. Dan ini nikmat yang tidak terhingga sekali lagi. Maka banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin ada yang sampai ke saya informasi dari salah satu tour leader kita. Ada jemaah yang nanya kenapa enggak dari awal masuk ke Hotel Fairmont. Mungkin karena belum tahu tentang masalah ini. Ya, kalau biayanya cukup sangat besar masalah ini ya. InsyaAllah ini sebuah nikmat sekali lagi yang harus kita syukuri. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, pada hari ini dan beberapa kesempatan ke depan, bila Allah mudahkan sampai menjelang hari Tarwiyah, kita akan bahas tema kita adalah sebab-sebab kebahagiaan. Dan insya Allah nanti kalau kita sudah masuk ke dalam kemah akan ada bahasan buku yang sudah kami bagikan ke Bapak Ibu sekalian, 20 wasiat Nabi SAW di saat haji wada. Ya, jadi Nabi SAW memang menyampaikan 20 wasiat tersebut di saat beliau sedang haji. Oleh karena itu kita akan membahas insya Allah poin demi poin nanti di kemah setiap Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan. Saya mohon maaf bisa mendekat Pak ya ke sini.
pintu masuk soalnya. Bisa rapat-rapat lagi, sebelah sini juga masih kosong ya. Baik, kita akan masuk menjelaskan tentang tema kita ini. Tentu tidak ada buku rujukan secara khusus, karena kita akan gabungkan dari cukup banyak buku-buku insya Allah. Namun kalau kita melihat judulnya, sebab-sebab kebahagiaan, saya yakin semua orang mau bahagia. Bahagia itu kalau kita kerucutkan supaya kerangka fikir bahasan kita terarah, maka dia kurang lebih berada di dua sisi. Satu sisi, kalau seseorang itu mendapatkan dan terpenuhi semua yang dia harapkan dari nikmat-nikmat. Seperti misalnya orang lagi lapar, kemudian dia dapat makanan misalnya. Atau dia ingin sesuatu lah yang bersifat nikmat yang melimpah, itu adalah kebahagiaan. Orang mau bekerja, orang mau bisnis, orang mau dapat keuntungan, apa saja. Mungkin kita sudah tahu semua ini. Sisi yang lain, juga kebahagiaan adalah kalau seseorang mendapatkan solusi dari permasalahan. Kayak dia sakit, kemudian dia sembuh misalnya. Ini juga kebahagiaan. Ya. Maka semua orang pasti ingin bahagia dan senang. Dari dua sisinya ya. Jadi bukan cuma satu sisi pada saat mendapatkan nikmat, tapi juga mendapatkan solusi dari permasalahan. Ini nikmat yang besar. Dan pastinya Islam datang sebagai agama satu-satunya yang datang dari sisi Allah SWT menjelaskan semua itu. Bagaimana agar setiap muslim dan mukmin selalu dalam keadaan bahagia dan senang. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, ajaban li amri mu'min. Sungguh mengagumkan perkaranya orang-orang beriman. Wala yakunu dzalika illa li mu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang beriman saja. In asabahu sarra syakar. Kalau datang padanya nikmat, maka dia bersyukur. Wa in asabahu dharra sabar. Kalau datang padanya ujian, maka dia bersabar. Ini kaidah dasarnya kebahagiaan. Kita harus tahu teman-teman sekalian, dalam kehidupan kita di muka bumi ini ada dua sayap kehidupan yang harus berdampingan. Syukur pada saat nikmat ada dan sabar pada saat ujian datang. Ini tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Karena akan ada nikmat datang pada kita dan akan ada juga cobaan yang datang. Tetapi sebagaimana saya bahasakan tadi, pada saat menghadapi cobaan ini Allah akan berikan kita perangkat-perangkat untuk bisa mendapatkan jalan keluar sehingga mendatangkan kebahagiaan juga. Kayak tadi sakit, kita dapat dokter yang cocok, resep yang cocok, sembuh misalnya. Maka itu juga sebuah kebahagiaan tersendiri. Sabar artinya kita menerima keputusan Allah, kemudian kita ikhtiar mencari jalan keluar. Tidur malam hari, sehat. Bangun pagi, flu misalnya. Apa yang harus dilakukan? Sabar. Apa itu sabar? Bukan duduk manis lalu tidak beraktivitas. Enggak. Kita terima dulu. Oh, Allah lagi uji saya. Kemudian kita ikhtiar. Minum obat, minum teh hangat misalnya. Nah itu sabar. Dan kebahagiaan akan diraih di saat kita mendapatkan solusinya. Jangan pernah mengkhayal teman-teman sekalian selama hidup di dunia tidak akan ada ujian. Para nabi-nabi pun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ujian ini seperti ibarat kalau kita lagi sekolah, maka itu penaikan kelas ya, supaya level kita naik, kita punya pengalaman hidup ya, sehingga kita bisa belajar. Dan ini sekolah yang paling canggih adalah pengalaman hidup ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada kita sehingga kita tahu bagaimana bermuamalah dengan manusia, bermuamalah dengan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini ya, berinteraksi dengan fenomena alam, dan semua ini adalah sebuah sekolah yang sangat besar yang harusnya kita fahami bersama. Ini dulu poinnya. Sebab-sebab untuk meraih kebahagiaan dalam Islam cukup banyak. Tapi kita akan mulai dengan sebab pertama dan ini yang paling dasar sekali. Kapan Bapak Ibu sudah kuat di sini, maka pasti yang lainnya akan lebih gampang, lebih mudah. Dan inilah sebabnya ya, para nabi-nabi diutus. Sebabnya juga kitab-kitab diturunkan. Bahkan ditentukannya mana kafir dan beriman karena sebab yang pertama ini. Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Makna mentauhidkan adalah bagaimana sosok muslim dan muslimah menanamkan dan meyakini dalam hatinya, merenungi dengan fikirannya dan mengaplikasikan dengan anggota tubuhnya kalau tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang dia bisa jangkau dengan mata kepalanya di langit sana dan tidak bisa dijangkau, yang dia bisa jangkau dengan mata kepalanya di muka bumi ini dan tidak bisa dijangkau,
yang bisa dijangkau di kedalaman lautan misalnya, atau di dalam bumi yang tidak bisa dijangkau, semuanya kembali kepada satu kata dasar, la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa, yang menghidupkan, yang mematikan, memberi rezeki, bahkan menghukum dan memusnahkan kecuali Allah. Ini hal dasar. Teman-teman fahami baik-baik, selama 13 tahun Nabi SAW di Mekah ini, belum ada perintah jihad, belum ada perintah puasa Ramadan, belum ada perintah haji untuk kaum muslimin, walaupun pada saat itu sudah ada pelaksanaan haji oleh orang-orang musyrik Mekah yang mereka campur adukkan antara perintah syariat Nabi Ibrahim dengan kesyirikan mereka. Perintah sholat saja, Isra dan Mi'raj terjadi di tahun 10 dari masa kenabian. Lalu apa yang didakwakan oleh Nabi SAW selama 10 tahun atau 13 tahun di Mekah itu? Tauhid. Penanaman tentang bagaimana manusia menyadari mereka ini makhluk dan ada pencipta yang mengatur seluruh alam semesta ini, mengatur kehidupan dia, menciptakan dia dan perbuatan-perbuatannya semuanya, dan bagaimana dia tunduk dan patuh kepada pencipta yang satu itu. Nah, ini masalah tauhid. Mungkin teman-teman bilang, kami sudah yakin Ustaz, kalau Tuhan kami Allah. Masalahnya dalam realisasi dalam kehidupan kita tidak seperti itu. Terbukti pada saat nikmat ada masih jarang orang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang banyak di antara manusia dia mau bersyukur kepada Allah kalau yang dia anggap di depan mata dia adalah nikmat bagi dia. Kapan dia tidak anggap itu nikmat, dia tidak bersyukur. Padahal sebenarnya nikmat Allah besar sekali. Contoh misal, berapa banyak orang yang mengurung nikmat itu pada uang saja. Sehingga kalau ada uang, baru dia anggap dia mendapatkan nikmat. Barulah dia bersyukur mengatakan Alhamdulillah. Dia lupa oksigen yang dia hirup adalah nikmat. Cahaya yang ditangkap oleh matanya adalah nikmat. Telinganya bisa mendengar suara kayak sekarang Bapak Ibu dengarkan saya sebuah nikmat. Ya. Lisan kita masih bisa berfungsi. Bibir kita juga mengucap dan mengecap, ini semuanya adalah nikmat. Tangan kita dan seluruh anggota tubuh kita masih bisa berfungsi adalah nikmat. Kemaluan kaki, tangan dan segala macam. Ini nikmat Allah yang melimpah dan ini tiap hari kita gunakan sebagai sebuah fasilitas yang kita jarang sekali syukuri. Terbukti berapa banyak orang yang gunakan anggota tubuhnya pada kemaksiatan kepada Allah. Padahal Allah berikan dia nikmat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak pantas seorang hamba itu diberikan nikmat oleh Allah lalu dia gunakan dalam dosa. Tentu saja semoga Allah maafkan kalaupun ada terjadi. Tetapi harusnya seseorang itu memahami poin-poin seperti ini. Di antaranya penanaman tauhid itu pada realisasi kehidupan. Jadi bukan hanya mengatakan oh ya saya yakin ada Tuhan Allah. Baik, dalam realisasi dilakukanlah itu. Berapa banyak orang yang pada saat datang ujian mereka tidak kembali kepada Tuhannya. Yang ada keluh kesah. Semuanya dikembalikan kepada manusia di hadapan mata dia. Sama si fulan berkeluh, semuanya manusia mengetahui permasalahan dia. Orang-orang sekitarnya semua mengetahui. Bahkan ada orang subhanallah, maaf ini bahasa saya supaya mudah difahami, kalau dia jalan seperti dia sudah tidak berbusana lagi karena semua masalah dia orang tahu karena dia berkeluh kesah sama manusia. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang masalah kekuatan tauhid ini? Kata beliau SAW, mintalah kepada Tuhan kalian walaupun sampai kebutuhan tali sendal kalian. Berapa banyak orang di antara kita tidak menetapkan tauhid ini dalam kehidupannya? Kenapa tidak minta kepada Allah dan tanamkan tauhid itu pada saat kita sedang ingin ke satu supermarket misalnya atau ke satu toko pakaian beli pakaian, minta dulu kepada Allah agar Allah mudahkan mendapatkannya. Ini menghubungkan antara kebutuhan kita dunia dengan masalah tauhidnya. Nabi SAW dijanjikan kemenangan dalam setiap peperangan beliau, tapi beliau tetap memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kemenangan karena ingin menghubungkan antara perbuatannya dengan tauhid itu. Nah, ini yang kita ingin sentuh dari sisi bagaimana kepekaan kita terhadap keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang meyakini Tuhannya ada Allah, tetapi mereka pada saat jalan sendiri masih ketakutan dengan syaitan, ya. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam banyak ayat kalau syaitan itu adalah musuh kalian, syaitan itu lemah, jangan takut kepada mereka, jangan tunduk kepada mereka, selalu saja begitu. Tapi masih ada orang yang karena tauhidnya lemah, apalagi yang sering nonton film-film horor misalnya, sehingga dia takut sendiri. Dan kasusnya seperti masyarakat penduduk Mekah ini, kalau Bapak Ibu tahu sebab turunnya surah Jin, itu karena penduduk Mekah ini,
mereka punya satu tradisi sebelum masuk Islam tentunya. Yaitu kalau mereka lagi lakukan perjalanan ke satu kota yang lain atau negeri lain selain Mekah, kalau lagi istirahat di satu lembah, maka pemimpin kafilahnya mengumpulkan bekal-bekal makanan mereka ataupun apa yang bisa disumbangkan oleh semua yang ikut dalam rombongan kayak kita sekarang grup berangkat misalnya. Nah, mereka itu dulu pakai kafilah, pakai unta jalan gitu kan. Kalau malam sebelum tidur, pemimpin kafilah minta kumpulin bekal-bekal mereka lalu mengatakan, ya, kumpulkanlah supaya kita tidak diganggu oleh penjaga lembah ini. Kemudian mereka, si pemimpin kafilah datang ke tengah-tengah lembah lalu berkata, wahai penjaga lembah, ya, ini setengah bekal kami, jangan ganggu kami. Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Jin, di antara potongan ayatnya, fazaduhum rahaqa. Maka setan-setan yang ada di sekitar lembah itu makin mengerjai mereka. Harusnya tidak ada apa-apa. Kalau setan itu besar seperti yang digambarkan oleh banyak film-film atau ya besar, menakutkan, kira-kira Bapak Ibu sekalian, kita bisa duduk di sini? Kita bisa makan? Kita bisa beraktivitas? Tidak bisa. Pasti setiap setan akan membelenggu leher kita lalu menyiksa kita. Karena mereka penjahat. Tapi syaitan itu Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa. Di budaya syaitan itu lemah. Syaitan cuma bisa bisikin. Kita tolak, dia nggak bisa buat apa-apa. Kemarin kita waktu mau haji, berapa banyak bisikan syaitan datang kepada kita, berangkat nggak ya, bayar nggak ya. Tapi karena kita lawan, nggak, saya harus berangkat. Syaitan nggak bisa buat apa-apa. Kalau emang dia kuat, dia akan berhentikan kita. Tapi enggak. Jadi jangan besar-besarkan syaitan, ini merusak tauhid kita. Syaitan itu lemah, terhina. Nggak bisa buat apa-apa dia. Dan dalam surah Ibrahim juga digambarkan bagaimana nanti iblis itu akan berkhutbah di neraka sambil mengatakan sungguhnya Allah menjanjikan kepada kalian janji-janji yang benar dan aku menjanjikan kalian tapi aku menipu kalian. Saya, kata dia, aku hanya membisikkan kalian, kalian mengikuti aku, maka jangan salahkan aku, salahkan diri kalian sendiri. Aku tidak bisa selamatkan kalian, kalian juga tidak bisa selamatkan aku. Allah sudah bongkar nanti yang terakhir terjadi di akhirat. Begitu juga menjelaskan tentang kelemahannya. Kenapa kita rusak tauhid kita dengan ini? Berapa banyak di Indonesia masih ada tradisi tidak mau beli rumah. Kenapa? Karena di sana ada orang yang bunuh diri. Kenapa takut? Kenapa tidak beli? Ada ruh gentayangan. Pernah lihat tuh ruh gentayangan? Hah? Ada yang pernah lihat di sini? Coba jelaskan kalau memang pernah lihat. Kuburan terbuka, pocongnya keluar. Lalu kemudian datang ke rumah, ketuk-ketuk pintu. Pernah? Kan itu yang digambarkan kan? Itu perusakan tauhid yang luar biasa. Tidak ada semua itu. Siapa di antara kita yang pernah ketemu dengan keluarganya yang sudah meninggal? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Orang kalau sudah meninggal selesai. Dia sudah di alam barzah. Baik dia terbunuh, dibunuh, sama saja. Sampai saya pernah jelaskan di beberapa ceramah kami. Kalau ada rumah, satu rumah, orang di situ pernah dibunuh. Saya pernah lewat di Pondok Indah. Terus saya lihat ada satu rumah. Kenapa kok rumah ini kayak besar tapi nggak ada yang huni, nggak ada urus kan? Ada satu orang yang bilang sama saya, Ustaz itu rumah angker. Ya. Kenapa angker? Pernah satu keluarga dibunuh oleh perampok, jadi nggak ada yang berani beli. Subhanallah. Ya. Kalau orang punya tauhid yang benar beli saja, apalagi kalau dikasih harga murah. Ya. Nggak ada urusannya. Ya. Nggak ada ceritanya tuh dia akan gentayangan sana, tidak ada. Ya. Itu kebohongan semua, penipuan. Katakan saya jelaskan, lalu dari mana Ustaz suara yang biasa saya dengar, tangisan bayi, ada suara pintu di belakang rumah, ada suara ini dan itu permainan syaitan ada di sekitar rumah itu. Karena kita takut. Coba kalau kita tidak takut, tidak akan ada masalah sebenarnya. Permasalahannya rasa takut itu. Begitu juga dengan rumah, kalau tadi itu bunuh diri misalnya, orang ketakutan. Kalau satu rumah lagi dibunuh sekeluarga. Juga sama, kenapa ada rugun tayangan? Padahal sebenarnya yang pertama, kalau bunuh diri itu dosa besar. Kemungkinan besar pelakunya sudah disiksa di kuburan. Tidak ada lagi dia gentayangan ganggu orang. Ya. Kalau orang yang dibunuh sekeluarga, mati syahid kalau dia muslim. Dia bahagia di kuburannya. Nggak ada urusannya keluar ganggu orang gitu. Itu contoh gitu kan. Berapa banyak orang yang selalu disebarkan isu begitu. Kalau lewat di jembatan ini malam-malam akan ada ini, akan ada itu. Padahal semua tidak ada. Nah, kapan kita besar-besarkan itu dan kita rusak tauhid kita, syaitan akan bisa menguasai orang-orang tersebut. Bapak Ibu kalau lewat di sebuah rumah, pagarnya 10 meter. Kemudian di situ pernah misalnya ada orang bunuh diri.
Kita lewat, syaitan itu akan kumpul dan membisikkan kita. Itu yang bunuh diri, perempuan rambutnya panjang, matanya belalak. Misalnya kita bayangin dan kita takut, maka syaitan bisa menjelma seperti yang kita lihat. Karena kita ketakutan. Nah, takutnya kepada dia. Kalau kita tanya kepada teman di sebelah kita, apa kamu lihat? Dia bilang tidak, karena dia tidak takut. Selama orang tidak takut, tidak ada masalah. Kuburan itu cuma dua keadaannya. Taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka. Begitu penyampaian Nabi SAW. Kalau orang beriman, maka kuburannya akan jadi taman dari taman surga. Dan tidak ada urusannya dengan orang yang ada di atasnya. Dia tidak akan keluar menyampaikan ini enak loh kuburan saya. Tidak. Orang juga yang disiksa di kuburan tidak akan keluar dan menceritakan oh siksaan saya begini. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis, kalau orang itu kafir, maka Allah akan utus, karena dia ditanya siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa gitu. Dia tidak bisa jawab. Allah akan utus kepadanya malaikat yang tidak punya pendengaran dan penglihatan, yang membawa sebuah besi. Kalau besi itu di seluruh jin dan manusia bersatu untuk membalikkannya, mereka tidak akan mampu. Dan dihantamkan ke kepala orang ini sampai dia hancur. Kemudian dia utuhkan lagi, begitu terus sampai menjelang hari kiamat. Ini kondisinya orang yang sedang disiksa di kuburan gitu ya. Maka kata Nabi SAW, kalau cambukan malaikat itu, cambukan malaikat tersebut didengar oleh semua makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Karena kalau jin dan manusia mendengarkan, mereka akan meninggal seketika. Memang Allah tutupin buat kita. Jadi nggak usah lewat kuburan ketakutan, kenapa? Khawatir ini, khawatir itu. Kenapa orang yang maksiat pacaran di kuburan tidak takut? Kenapa justru orang yang baik-baik ketakutan gitu? Ini cukup aneh ini ya. Ini contoh saja, realisasi ini cukup banyak contohnya dalam kehidupan kita. Tapi seperti itulah, banyak orang yang merusak tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama kalau lagi ujian-ujian datang tuh biasanya. Justru sebenarnya ulama mengatakan ujian itu kalau datang, Allah datangkan justru bentuk kasih sayang agar kita mendekatkan diri kepadanya. Berapa banyak di antara kita tidak bisa meneteskan air mata kecuali dengan datangnya ujian tersebut. Ya mungkin kalau sudah selesai tidak bisa kita meneteskan air mata lagi. Ya, contohnya. Nah ini realisasi dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang yang mengatakan saya sudah tahu Allah, saya coba mentauhidkan Allah, tapi pendapatannya masih haram. Kenapa nggak ditinggalin? Ragu. Berarti tauhidnya masih terganggu. Kalau orang betul-betul mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan ada keraguan. Haram ditinggalkan, halal dinikmati. Selesai. Dan sering saya sampaikan di pengajian teman-teman sekalian, kalau yang halal jauh lebih banyak daripada yang haram. Melimpah. Yang haram itu sedikit. Allah datangkan hanya sebagai ujian saja. Tubuh kita butuh nutrisi misalnya, butuh protein hewani misalnya. Allah jadikan seperti itu. Kita butuh makan daging. Dan di saat dimasak yang enak, mungkin kita tertarik untuk makan misalnya. Di saat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan beban kita, ya, tubuh kita, otot kita ini butuh protein misalnya, dan kita butuh makan daging, Allah mengharamkan sebagian kecil. Contoh misalnya Allah haramkan babi. Tapi kan tubuh kita butuh. Maka Allah halalkan banyak sekali gantinya. Sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan air halal. Berarti babi diharamkan hanya sebagai ujian saja. Diuji apakah orang ini patuh atau tidak gitu. Tapi gantinya banyak. Di saat kita butuh air, bahkan lebih dari 80% tubuh kita cairan. Sebagaimana sudah kita tahu sekarang, Allah haramkan khamr, minuman memabukkan tidak boleh. Tapi Allah halalkan yang lain, kan air putih, susu, madu, sirup, banyak gitu. Di saat Allah jadikan populasi manusia melalui interaksi biologis, maka Allah jelaskan yang boleh dengan akad nikah, yang tidak boleh dengan zina. Dan Allah mudahkan pernikahan itu untuk dijalankan sehingga terlampiaskanlah dengan cara yang benar misalnya. Jadi Allah SWT datangkan hal-hal yang haram itu hanya sebagai ujian dan itu kecil. Lalu untuk apa kita terjerumus sementara memang ada solusinya. Kalau Allah berikan kepada kita kebutuhan terhadap daging misalnya, tapi semua daging Allah haramkan, nah di situ mungkin orang wajar terjerumus. Tapi ini tidak, gitu kan. Nah ini contoh realisasi tentang masalah tauhid tersebut. Ya, berapa banyak orang begitu. Akhirnya di negara kita cukup banyak kan orang kalau lagi bermasalah larinya malah ke dukun, larinya malah ke syaitan, ya, bertapa, minta ini, minta itu, ya. Seakan-akan memang tidak bertauhid kepada Allah. Orang kalau bertauhid kepada Allah sangat yakin dari kita sebelum lahir sampai kita meninggal semua rezeki kita sudah ditentukan.
Bahkan kata Nabi SAW, tidak akan wafat satu jiwa kecuali semua rezeki yang dicatatkan sudah sampai kepadanya. Kalau rezeki itu sudah dicatatkan sepotong roti pun, kita tidak akan meninggal sampai itu masuk ke mulut kita. Gak mungkin, itu dalam hadis sudah jelaskan masalah itu. Makanya Ibnu Qayyim Hasan Basri rahimahullah mengatakan, saya selalu senang dan tenang dalam hidup ini karena saya tahu rezeki saya tidak akan diambil oleh orang lain. Banyak orang rusak akidahnya kan, tauhidnya. Dia masuk dalam satu proyek, dia nggak dapat misalnya. Oh ini berarti ambil jatah saya. Dari mana jatah? Saya pernah ditanya oleh seorang pengusaha di Surabaya. Beliau masih muda gitu. Ustaz, bagaimana memahami keadilan Allah? Saya punya beberapa orang teman, 7 atau 8 orang teman-teman. Kami masuk sama-sama mengejar satu proyek. Teman-teman saya semua dapat kecuali saya tidak. Padahal saya lihat dari sisi ibadah saya lebih baik dari mereka. Bagaimana caranya supaya saya tenang ini? Karena ada di antara teman-teman yang dapat itu tidak sholat, yang gini, dan saya jaga sholat, kenapa bukan saya yang dikasih? Maksudnya dia ingin jawabannya supaya dia tenang, memahami. Saya jawab sederhana. Saya bilang belum rezeki Anda. Kita berikhtiar iya, tapi kalau belum rezeki tidak akan sampai kepada kita. Kalau sudah rezeki biar kita dulu di tempat kita akan datang. Bukan kita pernah alami masuk ke restoran lalu tiba-tiba ditraktir oleh orang padahal kita sudah niat bayar. Ada saja. Lagi duduk di rumah tiba-tiba ada yang kirim makanan. Kan gitu. Ada saja. Allah subhanahu wa ta'ala sudah tentukan. Kalau orang baik akidahnya tidak ada keraguan sama sekali. Dia akan tenang hidupnya. Nah ini masalah tauhid. Ini sebab kebahagiaan yang pertama. Kalau orang tahu dia punya Tuhan, tempat dia bergantung. Teman-teman gini cara memahami lebih jauh. Kalau seandainya ada seorang raja, pemimpin di satu wilayah. Dan kita punya hajat dengan dia. Misal, anggaplah tempat tertinggi raja atau presiden misalnya. Lalu kemudian presiden ini mengatakan apa saja yang mau disampaikan silakan datang kepada saya jam 3 subuh misalnya. Jalan kaki, pakai baju ini, saya yakin kita akan penuhi semua itu. Itu pun dengan prosedur yang mungkin tidak mudah gitu. Tapi karena kita pikir, oh ini kebutuhan saya akan dipenuhi. Mungkin pembebasan tanah, mungkin pekerjaan, mungkin jabatan dan segala macam misal contoh. Nah ini orang yang masih lemah tauhidnya mungkin seperti itu. Orang yang kuat tauhidnya kepada Allah SWT berbeda sekali. Dia akan memohon kepada Tuhannya, Allah Subhanahu Wa Taala, yang nanti Allah akan tundukkan orang-orang itu dengan caranya. Saya berbagi sebuah kisah. Ada kisah klasik di masa dulu. Seorang yang miskin tapi soleh. Begitu dinukil kisahnya dan tidak disebutkan namanya dalam kisah ini. Dia punya pendapatan harian. Pendapatan harian. Setiap hari dia keluar cari rezeki, apa yang dia dapat hari itu dia makan sama istri dan anaknya. Satu hari dia pulang ke rumahnya sudah malam dan di masa itu tidak seperti kita. Kita kan kalau malam sekarang kena Masya Allah, Allah berikan kita nikmat listrik ini. Jadi penerangan luar biasa. Bahkan bisa 24 jam. Kayak kota Mekah ini 24 jam hidup terus gitu kan. Kalau masa dulu orang kalau sudah tiba maghrib semua aktivitas sudah berhenti. Karena gelap. Orang pakai obor gitu kan. Gelap. Sedikit sekali yang beraktivitas. Ringkas cerita dia pulang maghrib ke rumahnya. Istrinya tanya apa hari ini ada rezeki buat kita. Dia bilang saya hari ini sudah ikhtiar tapi belum dapat sama sekali. Kata istrinya tapi saya sama anak-anak belum makan seharian. Kata suaminya saya juga sama, belum dapat. Tapi saya coba setelah istirahat sejenak saya akan keluar. Dia istirahat malam, pada saat itu awal malam. Sulit sekali untuk cari pekerjaan. Atau minta-minta sama orang semua sudah tidur. Lepas isya zaman dulu tuh orang sudah tidur. Maka dia keluar dari rumahnya tidak tahu harus kemana. Setelah dia jalan sekian jauh dari rumahnya, dia ingat ada masjid di perkampungannya. Dia tidak tahu harus kemana, dia masuk ke masjid. Dia wudhu kemudian dia sholat. Mulailah dia berdoa dengan Tuhannya pada saat itu bermunajat antara dia dengan Tuhannya, sampaikan hajat-hajatnya semua ditumpahkan. Subhanallah di malam itu terjadi sebuah kejadian. Dalam kisah yang dikatakan raja yang berkuasa di lokasi itu tidak bisa tidur gelisah. Tiba-tiba ingat kematian, tiba-tiba khawatir sekali. Dan dia pada malam itu tergerak hatinya untuk bersedekah. Lalu dia mengambil kantong-kantong yang berisikan dinar emas cukup banyak. Dia keluar sambil dia mengatakan, si raja ini mengatakan, ya Allah agar hatiku bisa tenang dan aku juga bisa selamat dari siksamu kalau aku punya dosa, aku ingin bersedekah dengan harta-harta ini. Tunjukkanlah orang yang paling tepat. Raja ini naik ke atas kudanya, kemudian tidak ada pengawal di malam hari. Dia mengatakan, saya juga akan membiarkan tali kekangan kuda ini agar terarahkan seperti yang engkau inginkan ya Allah. Ini bukan tentunya pasrah ya, tapi dia sambil mengontrol tentunya.
Tiba-tiba kuda itu jalan dari istananya menuju ke masjid yang tadi ada orang miskin itu. Begitu masuk ke masjid, kudanya berhenti, dia bersangka baik dengan tuannya, dia turun dari kuda itu, dia masuk ke dalam masjid. Apa pesan Allah? Kenapa saya disampaikan ke masjid ini? Dia masuk, kemudian dia dengar ada orang yang berdoa di situ. Tadi orang miskin itu. Dia pun masuk mendekat, lalu dia dengar doanya. Ternyata orang ini bilang, ya Allah, sesungguhnya aku dan keluargaku sebagaimana engkau tahu belum makan hari ini. Berikanlah rezeki kepada kami. Aku tidak tahu harus minta kemana lagi. Semua orang sudah istirahat malam ini dan engkau ya tidak membolehkan buat kami memohon atau mengemis pada orang-orang lain. Karena dalam Islam tidak boleh mengemis kecuali dalam keadaan darurat sekali ya. Kita harus punya kemuliaan jiwa gitu. Bekerja dan ambil imbalannya. Maka si raja ini mendengar. Setelah orang itu selesai berdoa, dia mengatakan, saya sudah mendengar doamu tadi. Dan saya raja yang berkuasa di sini, hati saya gelisah malam ini dan saya niat untuk bersedekah. Saya juga mohon kepada Allah agar diantarkan kepada orang yang tepat. Setelah saya dengar doamu, kamu orang yang paling tepat. Saya pun dipertemukan dengan Allah denganmu di rumahnya. Maka ambillah harta ini dan atau terimalah harta ini sedekah di jalan Allah, dan kalau kau punya hajat apapun karena Allah yang pertemukan kita di sini, maka datang ke istana saya. Orang miskin ini, perhatikan ini yang jadi saksi bahasan kita, ini yang kita ingin garis bawahi. Dia mengatakan, wahai raja, kalaupun saya punya hajat lagi, saya tidak akan datang kepada anda, tapi saya akan datang kepada raja yang sebenarnya yang telah menggerakkan anda datang kepada saya. Itu poin tauhidnya. Libatkan Allah selalu. Kenapa kita sebelum aktivitas selalu berdoa? Sebelum keluar rumah, sebelum makan, sebelum tidur, sebelum biologis. Berdoa agar kita libatkan Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai baru kita bersyukur. Banyak orang subhanallah selalu ikhtiarnya cuma di sekitar dia saja. Di kalangan manusia. Dia tidak libatkan Tuhannya. Sakit. Mohon maaf teman-teman dokter. Bukan bahas masalah ikhtiar berobat, ke dalam Islam itu dibolehkan. Tapi banyak orang begitu sakit, dia tidak mulai dengan doa dulu, introspeksi dulu dirinya, kemudian baru ikhtiar berobat. Enggak, dokter dulu. Setelah mentok 30 dokter gak ada yang bisa obatin, baru sholat malam. Baru nangis minta sama Allah. Kenapa? Allah yang nomor 30. Kenapa enggak berdoa dulu? Ya Allah, sebagaimana engkau ujikan aku penyakit ini, maka mudahkan hambamu untuk sembuh. Nanti Allah akan datangkan dokter yang cocok, resep yang cocok, sembuh kok. Masalahnya kita menjadikan Allah nomor kesekian. Mana tauhidnya? Kalau sudah faham masalah tauhid pasti tidak seperti itu. Dan sekian banyak contoh dalam kehidupan kita. Jadi sebab asas kebahagiaan yang luar biasa adalah ini. Makanya pernah datang seseorang sahabat kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku penjelasan ringkas, ringan, mudah difahami dan dia adalah asas semuanya. Udah saya jadi faham apa yang harus saya lakukan dan bagaimana saya harus melangkah selama kehidupan di muka bumi. Itu makna hadisnya kurang lebih. Maka kata Nabi SAW, Qur Rabbi Allah thumma istaqim. Itu aja. Ikrarkan dengan lisanmu, renungi dengan fikiranmu dan yakini dengan hatimu Tuhanku Allah, lalu istiqamalah. Yang dia halalkan, nikmati. Yang dia perintahkan, kerjakan. Yang dia larang, jauhi. Selesai. Itu konsep dasarnya. Itu pondasi dasarnya. Maka selalu berkeluh kesah, selalu bersyukur, selalu memohon, berlindung, semuanya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu asasnya. Katakanlah hai Muhammad, dan kita juga umat Islam disuruh mengucapkan itu. Kehidupanku, matiku, ya, ibadahku, sembelihanku semua untuk Allah Tuhan alam semesta. Jadi makin datangnya kemudahan dari Allah SWT itu tergantung daripada kuatnya tauhid seseorang. Makin kuat tauhid kita kepada Allah SWT, jadi selalu mengembalikan perkara kita kepada Allah dan juga mengembalikan ya, atau memohon melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kita, maka makin mudah segala urusan kita. Maka tentu akan datang kebahagiaan tersebut. Ya. Saya akan bacakan salah satu buku yang unik ya, kecil, ditulis oleh Darul Wahyin namanya. Judulnya itu 10 sebab lapangnya hati kalau bahasa Indonesianya ya. Bahasa Arabnya Asyratu Asbab Linsyirahis Sadr. Di poin yang pertama beliau menyebutkan yang dapat melapangkan dada, membahagiakan hidup adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Lalu beliau menukil di halaman 11-nya Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, mencintai Allah Azza wa Jal, mengenalnya
senantiasa mengingatnya, merasa tenang dan tentram kepadanya. Jadi selalu libatkan Allah dalam setiap aktivitas, ya. Berusaha terus mempelajari ilmu tauhid ini lebih dalam, mengenal dalil-dalil, merenungi ayat-ayat, mendengarkan dan penyampaian Nabi SAW, bagaimana realisasi para salafus saleh dulu dalam kehidupan mereka dalam bertauhid, ya, mencintai Allah Azza wa Jal, mengenalnya, senantiasa mengingatnya, merasa tenang dan tentram kepadanya, serta mengesahkan dengan cinta, takut, harap, tawakal, menyerahkan urusan dan muamalah, berinteraksi dalam keseharian, di mana dialah Allah satu-satunya yang berwenang menghilangkan kesusahan hamba dan mewujudkan keinginannya, ya, adalah surga dunia. Jadi kita fahami begini, kalau kita sedang melimpah nikmat kayak sekarang, Masya Allah, ada rezeki, kita bisa haji, bisa tidur, bisa makan, bisa biologis halal, bisa apa saja yang kita lakukan sekarang yang Allah kasih, maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, dan yang bisa mempertahankan dan menambah hanya Allah. Clear? Selesai. Itu dasar tauhidnya. Kalau lagi ada ujian, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang hanya bisa memberikan solusi Allah. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Makanya sering kami ingatkan jemaah, di setiap pengajian, Bapak Ibu sekalian, kalau dengan manusia, konsultasi saja. Konsultasi saja. Ada kejadian begini, hukumnya bagaimana? Curhat jangan. Curhat sama siapa? Allah. Dikatakan dalam riwayat-riwayat yang sahih, Nabi SAW kalau punya perkara apapun, maka beliau segera wudhu, berdiri sholat dan menuangkan kepada Tuhannya. Langsung kepada Allah SWT. Nanti Allah akan datangkan sebab-sebab solusi. Sebagaimana tadi kita sudah kisahkan, orang soleh yang Allah datangkan raja kepadanya. Pernah dengar mungkin dalam ceramah kami sampaikan kisah Imam Ahmad rahimahullah. Ya, di saat beliau sudah berumur ini, sudah tua. Imam Ahmad mengatakan, saya tidak tahu kenapa saya tiba-tiba tergerak untuk mendatangi sebuah kota di Irak. Datang saja. Tapi hatinya pengen sekali ke sana. Sampai akhirnya beliau tiba di sana sudah malam, masuk ke masjid. Masjid masa itu tidak kayak kita sekarang. Kalau sudah Isya ditutup biasanya. Habis Isya ditutup, gitu kan. Hampir semua wilayah muslim dulu begitu, kalau habis Isya ditutup ya, masjidnya. Maka Imam Ahmad pada saat itu tidak tahu mau tidur di mana karena sudah malam, dan dia juga hatinya sangat keras ingin datang, maksudnya hatinya ini tergerak dengan sangat kuat untuk datang ke wilayah itu. Selepas sholat, maka dia masih duduk. Pengurus masjid mengatakan, karena tidak tahu ini Imam Ahmad zaman dulu tidak ada foto, orang tidak tahu mukanya. Walaupun beliau ulama yang sangat terkenal di masa itu, sampai sekarang pun mazhabnya sangat masyhur, salah satu dari 4 mazhab. Maka marbot masjidnya mengatakan, silakan pergi dari sini Bapak tua. Masjid sudah tutup. Imam Ahmad bilang, saya didorong-dorong, disuruh keluar dari masjid itu. Karena saya tidak tahu mau kemana, rupanya di sebelah masjid ada penjual roti. Penjual roti ini lihat dari jauh, dia mengatakan, wahai syekh. Oh, syekh ini kalau orang Arab ada 3 maknanya. Dia bisa bermakna orang kaya, orang tua, atau orang yang pintar agama. Jadi kalau dipanggil syekh bisa satu dari 3 makna itu. Tidak selamanya syekh itu orang pintar agama ya. Jadi Saudi ini kalau ada orang kaya pun dipanggil syekh, orang tua pun dipanggil syekh itu biasanya. Maka dia, hai syekh, silakan ke tempat saya. Datanglah Imam Ahmad ke tempat orang tersebut. Sambil orang itu memberikan tempat, silakan kalau mau istirahat tempat saya, sambil dia buat adonan rotinya. Rupanya sambil membuat adonan roti, orang ini selalu astagfirullah, astagfirullah. Terus dia istighfar. Nanti kalau Imam Ahmad tanya baru dia jawab. Kalau berhenti komunikasinya sama Imam Ahmad, dia istighfar lagi. Imam Ahmad tanya, sejak kapan Anda melakukan ini? Dia bilang sudah lama sekali. Saya selalu begini memang, dari dulu saya selalu, pokoknya tidak ada kesempatan istighfar aja. Zikir kepada Allah. Kata Imam Ahmad, apa kau rasakan manfaatnya? Dia bilang iya, karena semua yang saya minta Allah kasih. Kecuali satu, saya minta agar dipertemukan sama Imam Ahmad. Itu kisah nyata. Imam Ahmad bilang, Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Saya Ahmad bin Hanbal, rupanya istighfarmu inilah yang mengutus saya dari kampung saya datang ke sini. Dan saya tidak tahu kenapa saya datang. Subhanallah. Saya berapa kali ketemu dengan jemaah, tidak kenal kita habis pengajian. Ustaz, saya ingat kisah Imam Ahmad yang Ustaz sampaikan. Saya istighfar kepada Allah agar Allah pertemukan dengan Ustaz. Terus ketemu. Kata dia, saya bukan levelnya Imam Ahmad, tapi kata dia, rupanya dia praktekin, bukan mustahil. Allah SWT kasih.
contohnya. Nah, bagaimana orang begitu dekatnya dan mentauhidkan Allah SWT. Tauhid ini kalau betul-betul tanam dalam hati Bapak Ibu sekalian, mau keadaan kita kaya, mau miskin, mau sakit, mau sehat, semuanya nyaman. Karena tauhidnya kepada Allah bagus sekali. Kalau dia susah, dia bisa bersabar. Kalau dia kaya, dia akan bersyukur. Selalu begitu. Nah, ini perlu penanaman yang lebih kuat lagi. Sehingga di depan mata kita hanya satu, syariat Allah SWT. Allah halalkan, kita nikmati, kita jalankan. Allah haramkan, tinggalkan, clear. Makin kuat tauhid kita, makin jelas langkah kita menempuh di situ. Walaupun di depan mata kita banyak proyek-proyek dunia, tapi selama itu haram, Allah haramkan, kita tinggalkan, maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, "Man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan lebih baik daripada itu. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kalau mau tahu dan mendapatkan kebahagiaan dunia, bahkan itu dinamakan oleh beliau surga dunia, justru saya ulangi lagi. Kata beliau, mencintai Allah Azza wa Jalla, mengenalnya, senantiasa mengingatnya, merasa tenang dan tentram kepadanya, selalu bergantung pada Allah, serta mengesahkannya dengan cinta, dengan takut, cinta kepada Allah SWT karena cintanya sama Allah sampai dia selalu mau mengerjakan perintahnya. Dia takut akan azabnya, berharap selalu diberikan dan dipenuhi kebutuhannya, tawakal, menyerahkan hasil usahanya, dan selalu dalam muamalahnya melibatkan Allah SWT. Dalam interaksi kesehariannya selalu melibatkan Allah SWT, di mana dialah Allah satu-satunya yang berwenang menghilangkan kesusahan hamba dan mewujudkan semua keinginannya. Itu adalah surga dunia. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Justru itu kebahagiaan yang luar biasa. Dan kenikmatan yang tidak bisa disamai dengan kenikmatan lainnya. Itu adalah penyedap mata para muwahhidin atau orang-orang yang mencintai dan mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Dan kehidupan para arifin atau orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga mengatakan sejauh mana kesempurnaan, kekuatan dan bertambahnya tauhid itu, maka sejauh itu pula kelapangan dada pemiliknya. Banyak di antara para sahabat Nabi, teman-teman sekalian, mereka pada saat pergi berjihad, ada yang pergi berjihad tidak punya perlengkapan perang. Tetapi kemenangan Allah kasih. Makanya Umar bin Khattab mengatakan dalam setiap kirim pasukan, ingatlah musuh kalian senantiasa, umumnya selalu terjadi kalau pasukan Islam ketemu sama pasukan kafir itu, senantiasa kondisi jumlah mereka lebih banyak secara kuantitas, perlengkapan mereka pasti lebih canggih ya. Tetapi kesalahan mereka karena mereka tidak mengenal Tuhan mereka, mereka kufur, mereka bermaksiat kepada Tuhan mereka. Kalian lebih sedikit senjata, lebih sedikit jumlah, tapi kalian punya tauhid, pengesahan diri kepada Allah SWT, bergantung pada Tuhan. Dan ini yang membuat kemenangan datang. Kapan kalian bermaksiat kepada Allah, pasti kalian akan kalah. Karena kalian kalah secara jumlah, kalian kalah secara perlengkapan. Jadi ini kekuatannya. Sampai pernah ada sahabat, waktu penaklukan Persia, di tahun 16 Hijriah, di tangan di tangan Sa'ad bin Abi Waqqas yang diutus oleh Umar bin Khattab, itu sempat Hurmuzan, salah satu pemimpin mereka, negosiasi. Dan pada saat utusan yang datang dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini, seorang sahabat Badui, pakaiannya sederhana, pakai menunggangi keledai gitu kan, datang ke istana dan sengaja istananya itu dihiasi, kata Hurmuzan, hiasi istananya dengan semewah mungkin. Semua dindingnya ditaruh emas-emas, perhiasan, bantal-bantal yang mewah, permadani yang mewah. Itu semua jalan akan dilalui oleh sahabat ini untuk menuju negosiasi di ujung sana. Kaget si pemimpin Persia ini, pada saat sahabat ini datang, dia tidak mau turun dari keledainya. Biasanya orang parkir, kalau kita kendaraan itu parkir di luar. Ini enggak, dia pakai keledainya datang, karpet itu diinjak-injak sama keledainya, sambil jalan tombaknya ditusukin semua ke bantal-bantal itu. Dan disingkirkan semua emas-emas itu. Artinya dia bisa faham ini sebenarnya godaan, apakah tergiur dengan ini semua gitu kan. Sampai tiba di depan sana, dia tidak turun dari keledainya. Sambil dia mengatakan, sampai si pimpinan dari Persia ini mengatakan, siapa kamu ini? Pemimpin kaum muslimin kah? Dia bilang bukan. Saya salah satu dari prajurit muslimin. Kemudian bagaimana bisa kamu negosiasi? Maka dia mengatakan, dalam agama kami,
Satu muslim, keputusannya akan diambil oleh seluruh muslimin yang lainnya. Karena ini utusan pemimpin gitu. Apa yang dia negosiasi maka itu akan diambil. Kemudian diajarlah negosiasi untuk diberikan harta, disuruh pulang, ya. Tidak usah melawan kami apa segala macam. Maka bahasanya sederhana. Kami kaum yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Dan kami datang untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan terhadap manusia yang lain kepada penyembahan Tuhannya manusia itu. Artinya, kalau kalian mau beriman kepada Allah, kami tidak butuh semua harta kalian ini. Terapkan hukum Allah, kami akan pulang, selesai. Gak ada negosiasi harta, gak ada tujuan lain kami datang di sini. Begitu luar biasanya kalau tertanam masalah tauhid ini. Ali bin Abi Thalib waktu saat jadi khalifah di Irak disiapkan istana yang mewah. Begitu lihat beliau langsung tinggalkan. Lalu beliau mengatakan, sungguh istana ini akan membawa saya kepada kelalaian. Lalu beliau tinggal di rumah biasa, karena dengan tauhidnya yang sangat kuat, yakin ini adalah amanah yang akan dijalankan dan seterusnya. Bukan menunggangi justru memperkaya harta, tidak, berdiri. Tapi dia malah ya khawatir kan yang sampai Allah SWT hisab. Dan terus seterusnya seperti ini. Makin kuat tauhid seseorang maka akan ke sana arahnya. Ya. Maka ini poin yang perlu digarisbawahi. Juga salah satu hal yang mendasar yang perlu difahami tentang masalah kekuatan tauhid ini teman-teman sekalian adalah berprasangka baik dengan Allah. Apapun kejadian di depan mata kita, kita selalu berprasangka baik. Tolok ukurnya adalah baik di mata Allah Subhanahu wa taala, bukan baik di mata kita atau di mata manusia. Walaupun seluruh manusia anggap baik, tapi kalau Allah mengharamkannya bagi kita buruk. Walaupun semua manusia menganggap buruk, kalau di mata Allah baik, maka kita anggap baik. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya kami tidak ada bedanya dengan Abu Bakar dari sisi ibadah. Karena kami sholat, Abu Bakar sholat. Kami puasa, Abu Bakar puasa. Pokoknya semua yang di ibadah kami kerjakan sebagaimana dia kerjakan. Tapi kami tidak bisa menyaingi Abu Bakar dalam masalah keyakinannya. Apa yang Allah dan Rasulnya katakan A, walaupun satu dunia ini mengatakan B. Pada saat kejadian Isra Mi'raj di Mekah ini, Abu Jahal ingin menggoyahkan imannya Abu Bakar sambil mengatakan, temanmu Muhammad sudah gila. Masa dia mengatakan dia jalan ke Palestina satu malam, yang kami tempuh 1 bulan dengan orang terkuat kami, dengan kuda terkuat kami. Di masa itu orang kalau dari Mekah ke Palestina 1 bulan. Pergi, itu non-stop, dipicu terus kudanya sama laki-laki terkuat, kuda terkuat. Ya, pulang berarti 2 bulan. Itu ditempuh dalam 1 malam. Belum lagi Mi'raj, ketemu dengan Tuhan, Allah SWT, kemudian balik lagi. Karena dia mau goyahkan iman Abu Bakar. Karena Abu Jahal sempat bilang sama orang-orang Quraisy, kalau ada satu orang, kalau kalian bisa goyahkan imannya, keyakinannya tentang apa yang dibawa oleh Muhammad, habis agama Muhammad. Itu Abu Bakar. Teman-teman tahu gak ciri Abu Bakar? Abu Bakar ini karena kurusnya badannya radhiyallahu anhu, kalau ditiup angin terdorong. Secara fisik biasa saja. Tapi yang dalam Islam bukan itu yang dilihat. Ini hati, bagaimana kekuatan tauhid dan keyakinan kepada Allah. Maka Abu Bakar mengatakan, wahai Quraisy, sesungguhnya ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama, aku meyakini apa yang Muhammad bawa, sementara turun dari langit kepada dia. Apa yang menghalangiku meyakini dengan dia naik ke langit menerimanya? Bedanya apa? Turun dari langit, saya yakin itu benar. Muhammad pun naik ke langit, saya juga yakin. Tidak ada masalah. Dan ketahuilah wahai Quraisy, kalau depan mata saya ada tembok warnanya hitam, Muhammad bilang putih, saya akan bilang putih dan saya akan dustakan mata saya. Tak bisa goyah keyakinannya. Begitu luar biasa tauhidnya. Pokoknya kalau Allah dan Rasulnya mengatakan A, ya A. Benar, benar. Selesai. Salah, salah. Walaupun satu dunia tidak setuju sama kita. Itu kekuatan tauhid yang luar biasa. Kapan itu sangat kuat dalam diri kita, maka semua pintu kebahagiaan akan terbuka. Makanya saya katakan tadi pondasi dasarnya. Ini sebab pertama kebahagiaan itu selalu datang. Kemudian dikatakan juga oleh penulis, sangka baik kepada Allah Azza wa Jalla ialah Anda merasa bahwa Allah akan melapangkan kesusahan Anda, menghilangkan duka hati Anda. Jadi jangan bersangka buruk ya. Saya sakit, kayaknya Allah tidak akan sembuhkan, kayaknya Allah tidak akan maafkan, kayaknya begini dan begitu. Sangka buruk, ya sudah sesuai dengan prasangkanya. Kalau tidak salah pernah ada satu riwayat, sebuah asar tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf kan pada saat diajak oleh Zulaikha untuk berzina kan dia tolak, kemudian dia lebih pilih penjara. Dalam Al-Quran surah Yusuf dikatakan gitu, as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Penjara lebih aku cintai ya Allah daripada ajakan untuk perbuatan zina itu.
Karena wanita ini mengajak dia berzina dan juga pada saat itu hampir seluruh tokoh wanita-wanita terkenal di Mesir diajak kumpul untuk menunjukkan ini loh, laki-laki ini karena tampan banget maka saya ingin berzina sama dia. Seakan-akan terbuka pintu untuk semuanya juga kalau mau ajak dia gitu. Tapi Nabi Yusuf nolak, enggak, saya enggak mau. Karena itu haram. Maka Nabi Yusuf sempat ucapkan apa? Penjara lebih saya suka ya Allah. Maka Nabi Yusuf dipenjara sekian tahun. Satu waktu Jibril AS datang, lalu Jibril ditanya oleh Nabi Yusuf, hai Jibril, kenapa Allah biarkan saya dipenjara begini lama? Kata Jibril AS, yang minta penjara kan kamu. Coba nggak minta penjara, nggak dikasih penjara. Itu contohnya. Ya. Jadi harusnya bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seberat apapun yang kita anggap ujian itu, pasti ada hikmah Allah Subhanahu Wa Taala di situ. Bahkan sering saya bahasakan teman-teman, kalau ada maling, pencuri, ditangkap oleh massa, digebukin oleh massa, itu bentuk kasih sayang Allah. Kok bisa Ustaz? Iya, karena setiap kali ada pelanggaran yang dilakukan seorang hamba, seringkali Allah SWT datangkan peringatan bertahap. Kayak misalnya orang kalau mau mencuri, mau manipulasi data, mau berzina, mau buat apa saja dosa, pasti yang pertama Allah datangkan sinyalnya ketakutan. Pasti kita takut, khawatir, nanti ketahuan, nanti ini, nanti itu, ada sinyal itu dulu. Kalau orang tetap aja lakukan, datang tahap yang setelahnya, ketahuan oleh orang misalnya. Masih juga dia lakukan, ya seringkali hal yang lebih besar. Kayak tadi, kalau maling itu digebukin, ditangkap, digebukin, dipenjara. Nah ini bentuk kasih sayang Allah. Kok bisa? Karena kalau Allah tidak datangkan masa gebukin dia, dia akan terus maling ini orang. Cara terbaik memberhentikan ya itu. Dan dengan berhenti seperti itu, berarti hanya sampai situ hukumannya. Di akhirat tidak panjang lagi nanti. Itu bentuk kasih sayang Allah. Jadi kalau ada orang subhanallah yang terbongkar aibnya, terbongkar sesuatu, itu justru kasih sayang Allah yang luar biasa. Karena Allah mau berhentikan dia. Peringatan demi peringatan datang, dia tidak mau ngeh dari awal. Datanglah peringatan ini. Kalau tetap dia langgar lagi, maka akan lebih besar lagi daripada itu. Itu bentuk kasih sayang Allah. Bagaimana kalau nikmat yang melimpah? Orang seperti ini aja bisa dianggap sebuah nikmat gitu kan. Nah ini poinnya. Kata penulis, sangka baik kepada Allah Azza wa Jalla ialah Anda merasa bahwa Allah akan melapangkan kesusahan Anda. Jangan menganggap Allah tidak akan berikan jalan keluar. Menghilangkan duka hati Anda. Jangan pernah menganggap doa kita tidak diterima. Makanya kata Nabi SAW, Udu'u rabbakum mukinuna bil ijabah. Berdoalah kalian pada Tuhan kalian dengan penuh keyakinan akan diijabah. Fa inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Karena Allah tidak akan terima doa dari hati yang lalai. Diterima enggak ya? Ya udah nggak diterima, karena begitu pikirannya. Yakin, ya Allah sembuhin saya, yakin. Tinggal continue aja kok. Bahkan kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Pasti diterima doa seseorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Dalam riwayat lain, yustajabu li ahadikum malam yakun ithm au qati'atur rahim. Tidak akan diterima doa seseorang dari kalian selama tidak ada dosa dan tidak ada pemutusan silaturahim. Wa malam ya'jal, selama orang itu tidak tergesa-gesa. Para sahabat bertanya, wa kaifal isti'jal? Bagaimana cirinya orang yang tergesa-gesa ya Rasulullah? Kalau orang buat dosa wajarlah, melanggar Allah tidak kasih, itu wajar. Putus silaturahim, Allah suruh juga silaturahim. Durhaka sama orang tua, putus hubungan sama saudaranya, Allah tidak terima doanya. Itu orang sudah faham umumnya. Tapi kalau tergesa-gesa ini bagaimana? Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu wa lam yustajabu li fatarakat du'a. Dia bilang saya sudah berdoa, kemudian terakhir ditutup dengan sangka buruk kepada Allah. Tapi Allah belum kasih, lalu dia tinggalkan doa. Mungkin tinggal sehari lagi berdoa, mungkin tinggal 2 hari lagi berdoa. Lanjutin sampai Allah kasih. Sampai pernah Ibnu Qayyim rahimahullah melewati sebuah rumah. Kebetulan rumah itu ada satu ibu lagi marah sama anaknya. Lalu anak itu dikeluarkan dari pintu rumah oleh ibunya. Terus ibunya tutup pintu. Anak itu ngerengek-ngerengek depan pintu, nangis-nangis. Ibnu Qayyim tunggu sampai anak itu tertidur ya, karena capek gitu, nangis, oleh ibunya tetap tidak bukain pintu. Begitu tidur ibunya nggak tega dibukain pintu, digendong masuk ke dalam. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, subhanallah, maha suci Allah. Andai saja seorang hamba seperti anak itu kepada ibunya, pasti Allah akan kasih. Dan teman-teman, ada sebuah hadis yang luar biasa. Ini hadis emas kalau bagi saya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, kalau Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba, kita panjatkan dengan terus munajat, ya Allah berikan, ya Allah mudahkan, terus non-stop,
maka Allah terlambatkan jawabannya. Kenapa? Agar dia tetap dalam doanya. Coba bayangkan teman-teman, kalau kita lagi sakit, ya Allah sembuhin, langsung sembuh. Masih berdoa? Kan berhenti. Tapi kalau Allah kasih kita 3 hari, 1 minggu, dokter juga kasih dosis ini, minumlah sekian hari. Di saat itulah kita terus akan berdoa kepada Allah. Dan tahu nggak teman-teman sekalian, doa-doa yang kita panjatkan ini, tidak usah bicara urusan akhirat yang kita minta surga, ini besar sekali. Kalau hal-hal kecil saja, misal contoh, ya Allah berikanlah hambamu tubuh yang sehat misalnya. Kan itu untuk kebutuhan dunia kita kan. Mungkin Allah kasih kita tubuh, berikanlah tubuh yang indah misalnya. Rambut yang indah, misal contoh kita minta hal-hal yang kita butuhin di dunia. Tetap ini ada nilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap ada nilai pahalanya. Apalagi kalau kita minta hal-hal yang besar, mudahkan, tambahkan keimanan, mudahkan hambamu beribadah, masukkan ke dalam surga. Oh ini luar biasa udah. Hal-hal yang duniawi aja. Gitu kan. Ya Allah saya mau beli baju itu mudahkan buat saya. Tetap ini, walaupun urusan dunia cuma beli baju. Ada nilai pahala doa itu yang akan kita panen pada hari kiamat. Bahkan dalam sebuah riwayat yang sahih yang luar biasa. Kata Nabi SAW akan datang hamba-hamba Allah pada hari kiamat nanti diberikan pahala bergunung-gunung. Banyak sekali. Dan dia tidak tahu dari mana. Sampai dia bertanya kepada para malaikat. Dari mana ini? Mereka sendiri bingung. Si yang dapat ini pahala bingung. Dari mana pahala ini? Kayak tidak teringat pernah buat ibadah seperti ini pahalanya. Kata para malaikat ini adalah doa-doa kalian yang belum kalian lihat jawabannya di dunia. Diberikan dalam bentuk pahala yang bergunung-gunung hari kiamat. Kata Nabi SAW apa dalam penutupan hadis, maka pada saat itu semua hamba-hamba yang dikasih pahala bergunung-gunung ini berharap agar semua doanya di dunia tidak dikasih di dunia, agar terima di akhirat. Gak ada yang sia-sia. Kata Nabi SAW dalam hadis, tidak ada seorang muslim yang berdoa di muka bumi ini kecuali akan diberikan hanya melalui salah satu dari 3 tahapan. Bisa diberikan langsung pada saat itu. Ya Allah sembuhkan, ya Allah mudahkan, Allah kasih. Atau dihilangkan musibah yang akan menimpa dia. Berapa banyak bahaya yang akan menimpa kita, kita terselamatkan karena sering baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena sering minta agar diberikan kebahagiaan di dunia. Tidak dikasih. Mungkin kita minta satu proyek Allah belum kasih. Tapi ternyata Allah selamatkan kita dari satu mara bahaya dengan itu. Atau ini kata Nabi SAW disimpankan untuk yang dia panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat nanti. Gak ada yang sia-sia. Jadi makin kental masalah tauhid ini makin baik. Saya ulangi kembali. Sangka baik kepada Allah Azza wa Jalla ialah Anda merasa bahwa Allah akan melapangkan kesusahan Anda, menghilangkan duka hati Anda. Selagi hamba bersangka baik kepada Robnya, maka Allah Azza wa Jal membukakan berbagai keberkahan untuknya dari arah yang tidak disangkanya. Karena itu, wahai hamba Allah, hendaklah Anda bersangka baik kepada Rob Anda. Niscaya ya, Anda akan melihat dari Allah sesuatu yang menggembirakan. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi dan maha mulia berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku akan selalu sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. In dhanna bi khairan falahu, kalau dia bersangka baik kepadaku maka ia akan mendapatkan kebaikan itu. Allah akan sembuhkan, Allah akan kasih. Selama belum datang, mohon aja terus. Merengek aja terus. Minta. Makin merengek, maka makin dekat dengan ijabah. Makin putus asa, kayaknya nggak diterima. Diterima nggak sih ragu. Ya udah seperti dengan niatnya. Sesuai dengan prasangkanya. Jadi kuatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia sangka baik, maka akan dapat kebaikan itu. Ya. Wa in dhanna syarran falahu. Dan kalau dia bersangka buruk, maka ia akan mendapatkan keburukan itu. Kayaknya saya tidak akan sembuh. Ya sudah tidak sembuh. Kayaknya saya tidak akan menikah. Kayaknya saya tidak akan punya keturunan. Kayaknya saya tidak akan begini. Sangka buruk dengan Allah. Tapi kalau sangka baik tidak ada yang mustahil. Ini pernah saya sampaikan teman-teman sekalian. Kalau Anda mau baca, bisa baca dalam surah Maryam itu ya. Surah nomor 19 ingat saya. Itu di awal-awalnya, di ayat-ayat awalnya, belasan ayat pertama kisah tentang Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria ini menikah dengan istrinya masih muda. Di bawah 30 tahun, istrinya juga masih muda.
Tapi subhanallah Allah uji istrinya mandul. Istrinya mandul. Maka Allah ceritakan dalam Al-Quran surah Maryam dan juga disebutkan dalam surah Al-Imran tentang masalah itu. Ya. Ini pernah kami bahas di dalam satu tema judulnya dahsyatnya doa. Kalau teman-teman cari di playlist YouTube nanti akan lihat ada dahsyatnya doa, itu panjang lebar saya jelaskan kisah ini tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam, kisah Nabi Ayub alaihissalam cukup banyak. Tapi saya angkat sekarang kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria ini menikah dan istrinya mandul. Subhanallah selalu minta keturunan sama Allah. Tapi dia minta keturunan kepada Allah dari istrinya yang mandul ini. Terus dia bilang Allah berikan anak. Umur 30 tahun mohon. Sampai 10 tahun, umur 40 tahun belum dikasih. Umur 50 tahun belum dikasih. Umur 60 tahun belum dikasih. Bapak Ibu tahu kapan Nabi Zakaria dapat anak? Itu umurnya 100 tahun. Istrinya yang mandul tadi, yang masih 20 tahun waktu nikah, gak bisa punya anak. Itu hamil di umur 90 tahun. Coba baca tafsir surah Maryam di ayat-ayat pertamanya itu. Sampai Allah gambarkan di situ, waktu Nabi Zakaria diijabah doanya sama Allah, dikasih anak, agar menjadi tanda-tanda kebesaran Allah kepada manusia. Karena tidak ada yang mustahil, walaupun mustahil di mata manusia. Di mata Allah tidak ada yang mustahil. Maka Nabi Zakaria lagi di mihrabnya umur 100 tahun, semua rambutnya sudah putih, jenggotnya semua sudah putih. Malaikat datang menyampaikan berita gembira kepadamu hai Zakaria, sesungguhnya Allah akan memberikan engkau anak. Anak itu bukan cuman anak, Allah akan kasih engkau anak laki-laki dan Allah sudah langsung berikan namanya Yahya. Plus lagi Allah akan angkat dia menjadi nabi dan termasuk orang-orang saleh. Itu ada gabungan ini, penjelasan gabungan dari surah Al-Imran dengan surah Maryam ya. Yang jelas pada saat itu pertanyaan Nabi Zakaria pada malaikat Jibril pada saat itu ya. Bagaimana aku bisa punya anak? Sementara kendala pertama istriku mandul. Dan aku juga sudah sangat tua. Maka kata para malaikat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhanmu. Sesungguhnya engkau pun hai Zakaria telah diciptakan sama Allah dari sesuatu yang tidak ada. Tidak ada yang mustahil. Maka karena gembiranya dia mengatakan, ya Allah berikan aku tanda-tanda kalau istriku hamil. Ya. Bukan hanya sekedar nanti ngidam, kita biasa ngidam mungkinnya atau perutnya besar baru kita tahu istri hamil. Ini enggak. Sebelumnya ya Allah begitu sudah ada ya benih, ada bibit manusia di rahimnya, berikan aku tanda-tanda. Maka Allah mengatakan tanda-tandanya adalah pada saat istrimu hamil, maka engkau tidak bisa berbicara, suaranya enggak keluar kecuali untuk berzikir saja. Jadi kalau ngomong yang lain enggak bisa. Maka Nabi Zakaria dengan penuh keyakinan keluar kepada kaumnya mengatakan, hai kaum, sesungguhnya banyaklah berzikir kepada Allah SWT. Lalu dia ceritakan tentang kejadian tersebut. Kalau suara saya tidak keluar berarti sudah tanda-tanda istri saya lagi hamil, maka saya tidak bisa berbicara dengan kalian. Tapi kalau beliau berzikir, subhanallah, alhamdulillah, keluar suaranya. Maka hamil istrinya. Punya anak. Nabi Ibrahim AS berapa tahun menikah dengan Sarah. Sampai umur di atas 60 tahun, tidak punya anak. Sarah hamil, mandul sudah tua. Jangan digambarkan juga Sarah pun sampai memukul kedua pipinya sambil mengatakan untuk malaikat menyampaikan berita gembira dia akan hamil. Bukan cuma itu, hamil dikasih nama anaknya Ishak dan dikasih berita gembira Ishak juga akan lahir namanya Yakub. Dua-dua diangkat Nabi. Sarah melihat anaknya lahir dan melihat cucunya lahir. Terus sudah sangat tua. Allah jadikan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Nah, ini kita melihat kisah para nabi-nabi, lihat kisah orang-orang soleh, ini makin menguatkan keyakinan kita kepada Allah SWT. Intinya teman-teman sekalian, semua fasilitas ini akan datang selama kita sangat yakin dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya juga akan hilang dari kita, tergantung daripada bagaimana kita merusak tauhid kita dan melemahkan tauhid tersebut. Ya, makin orang bergantung dengan Allah, maka makin Allah hadir dalam hidupnya, dan makin manusia bergantung pada makhluk, maka Allah akan biarkan dia bergantung pada makhluk. Dalam sebuah hadis qudsi Allah SWT berfirman begitu, siapa yang menggantungkan nasibnya, urusannya kepada aku akan jadi pemenuhnya. Dan siapa yang menggantungkan nasibnya pada selain aku, maka aku akan biarkan dia dengan sekutu-sekutuku itu. Silakan, tapi tidak akan dapat apa-apa. Sampai seorang penyair Arab mengatakan, jangan engkau minta kepada manusia yang kalau engkau minta kepadanya, maka dia akan marah. Kita kalau minta sekali, minta tolong, mau. 2 kali, mau. 10 kali, dia akan marah. Tapi mintalah kepada Allah, zat yang kalau kau tidak minta justru dia marah. Orang kalau tidak berdoa Allah marah.
Dalam sebuah riwayat Tirmidzi kata Nabi SAW, "Man lam yad'ullah yaghdab alaih." Siapa yang tidak berdoa sama Allah, tidak munajat sama Allah, tidak berkeluh kesah, tidak curhat, tidak manja dengan Allah, maka Allah marah padanya. Allah justru meminta kita agar memohon kepadanya. Sebagai penutup, saking sifat maha pengurahnya Allah subhanahu wa ta'ala ini, teman-teman sekalian, Allah jadikan permohonan doa dan apapun hajat kita kepadanya agar dipertahankan nikmat itu lebih besar keutamaannya dan pahalanya di sisi Allah dibandingkan kalau musibah datang kemudian kita minta solusinya. Oleh karena itu tidak ada alasan kita lagi sehat begini kita mengatakan saya nggak tahu mau minta apa Ustaz. Karena badan saya sehat, harta saya melimpah, pasangan ada, keturunan ada. Keliru kalau ada pikiran seperti itu. Justru puncak pahala doa, munajat kepada Allah itu justru pada saat nikmat ada kita minta dipertahankan. Ya Allah, pertahankan kesehatanku ini, keturunanku ini, kebahagiaan rumah tanggaku ini, keturunanku dan seterusnya, usahaku. Itu kalau kita minta lebih afdal daripada nanti lagi bangkrut, lagi ada masalah baru kita minta diberikan solusinya. Dan kata Nabi SAW, kenali Tuhanmu pada saat kau sedang lapang, maka dia akan mengenalimu pada saat kau sedang susah. Jadi kalau mau kita diterima doa-doa kita pada saat kita lagi genting, lagi ada masalah, justru pada saat lagi lapang seperti ini kita banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, masih lanjutan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Tadi setelah beliau mengatakan bahwasanya orang kalau bergantung pada Allah, cinta pada Allah, beribadah kepadanya dan seterusnya, itu adalah surga dunia. Sebaliknya, orang yang sibuk dengan pelanggaran-pelanggaran agama, berkeyakinan kepada selain Allah seperti bergantung pada syaitan dan para juru bicaranya, para dukun-dukun, para ahli maksiat, maka itu adalah neraka dunia sebelum datangnya neraka akhirat, karena hanya akan mendatangkan kesempitan hati, ya, kemudian permasalahan tidak selesai, kesedihan yang terus berlanjut. Ini semua karena dosa yang dilakukan dan pelanggaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Baik, begitu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang kita pelajari hari ini dan menambah ilmu dan iman kita. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.